Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jani Ivana Muni dengan NIM 1907010083, kelas 4C, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan materi tentang kualitas lingkungan sosial dan budaya. Tetapi sebelum itu, kita akan membahas terlebih duluan tentang pengertian kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen biota maupun komponen abiotik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan atau sesuai dengan standar mutu lingkungan. Jadi, secara sederhana, kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan menjadi ukuran yang sangat penting. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi faktor kualitas lingkungan hidup. Berikut ada faktor kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, orang merokok di ruangan tertutup dan membuat pengap. Ada juga jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup. Seperti kita melihat perbedaan lingkungan hidup pada daerah Bukit Tandus dengan daerah yang tertutup rimbun oleh tumbuhan. Selanjutnya ada juga hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Seperti interaksi ini tidak hanya menyangkut komponen biofisik, melainkan juga hubungan sosial. Ada juga faktor non-material seperti kondisi, suhu, cahaya, dan kebisingan. Dan yang terakhir ada keadaan fisik akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi analisis kualitas lingkungan hidup. Analisis kualitas lingkungan hidup difokuskan pada bahasan aspek kegiatan manusia terhadap kualitas komponen lingkungan hidup lainnya seperti kualitas udara, kualitas flora, kualitas fauna, dan mikroorganisme. Dan di sini kita akan membahas tentang kegiatan manusia terhadap kualitas udara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Terdapat dua jenis utama polutan udara, senyawa gas dan senyawa dalam bentuk padat. Banyak polutan yang berdampak ke lingkungan dan beberapa di antaranya sangat berbahaya, yaitu karbon monoksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, amonia, materi partikulat, dan polutan radioaktif. Ada juga terdapat beberapa sumber alami polusi udara antara lain kebakaran hutan, aktivitas gunung berapi, dan metana dari ternak. Selanjutnya kita akan membahas tentang polusi udara buatan manusia, yaitu adanya pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah sumber energi tidak terbarukan seperti minyak mentah, bensin, solar, batu bara, dan lainnya. Bahan bakar ini digunakan di hampir setiap proses industrialisasi, manufaktur, transportasi, dan pembangkit listrik. Selanjutnya ada kegiatan industri. Industri manufaktur melepaskan sejumlah besar karbon monoksida, hidrokarbon, senyawa organik, dan bahan kimia ke udara sehingga mengurangi kualitas udara. Industri manufaktur dapat ditemukan di seluruh dunia dan tidak ada area yang belum terpengaruh olehnya. Ada juga kegiatan penambangan. Penambangan adalah proses di mana mineral di bawah bumi diekstraksi menggunakan peralatan besar. Selama proses tersebut, debu dan bahan kimia dilepaskan di udara yang menyebabkan polusi udara besar-besaran. Kegiatan ini menjadi salah satu akar penyebab memburuknya kondisi kesehatan pekerja dan penduduk di dekatnya. Dan yang terakhir ada kegiatan pertanian. Di daerah pedesaan, sumber utama polusi udara adalah praktik pembakaran tanaman atau pembakaran lahan yang tidak diawasi. Dalam jumlah sedang pembakaran ini cara yang berguna dalam pertanian, tetapi pembakaran tanaman tak terkontrol menyebabkan polusi udara yang signifikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan manusia terhadap kualitas flora. Ada dua kegiatan manusia yang merusak kualitas flora, yaitu yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan, dan yang kedua ada perusakan terumbu karang. Penebangan
Dan pembakaran hutan biasanya dilakukan untuk membuka lahan pertanian, pemukiman jalan, dan mengambil hasil hutan seperti kayu. Namun, kelestarian hutan bisa terancam jika manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan berlebihan. Jika penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan berlebihan terus dilakukan, ini bisa berdampak pada hutan yang gundul. Area hutan yang semakin sedikit juga mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan, bahkan berisiko kepada kepunahan spesies tumbuhan hewan tertentu yang kehilangan habitatnya. Selanjutnya, ada kegiatan manusia terhadap kualitas fauna, yaitu pemburuan hewan liar. Hewan yang semakin langka atau punah bisa mempengaruhi keseimbangan lingkungan karena rantai makanan hewan terganggu. Hewan yang semakin langka ini bisa menyebabkan bertambah banyaknya populasi tumbuhan atau hewan tertentu dan bisa mengganggu ekosistem. Selanjutnya ada penggunaan bom untuk menangkap ikan. Dampak dari penggunaan bom itu misalnya kerusakan terumbu karang hingga berkurangnya populasi ikan dalam jumlah terlalu banyak. Kemudian jumlah ikan yang berkurang banyak membuat generasi ikan berikutnya semakin sedikit. Penggunaan bom untuk menangkap ikan juga bisa mengganggu ekosistem dan mempengaruhi keseimbangan lingkungan laut. Selanjutnya, kegiatan manusia terhadap kualitas mikroorganisme, yaitu adanya pupuk tanaman. Kandungan magnesium kalsium berlebihan dalam tanah bisa membuat kondisi pH tanah terlalu basah, sehingga dapat meningkatkan risiko kematian mikroorganisme dan kesuburan tanah menjadi terganggu. Hal ini sangat beresiko bagi kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga penggunaannya justru akan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal ini menyebabkan karena mikroorganisme layang berfungsi menguraikan bahan-bahan organik di dalam tanah, hingga kemudian dapat meningkatkan kesuburan tanah. Jika tanah justru menjadi tidak baik atau tidak subur, maka hasil pertanian petani juga pasti akan terganggu dan tidak maksimal. Selanjutnya kita masuk dalam penilaian kualitas lingkungan sosial budaya. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, di mana lingkungan ini digunakan untuk tempat manusia berkumpul, menjalankan hidup bersosialisasi, dan dalam lingkup berbudaya sesuai dengan daerah masing-masing yang menjadi ciri khasnya. Lingkungan sosial budaya merupakan gabungan dari hidup sosial manusia dan budaya masyarakat secara turun-temurun, baik itu budaya timur maupun budaya barat sejak manusia lahir di dunia ini. Penilaian kualitas lingkungan sosial dan budaya. Yang pertama, penilaian lingkungan sosial. Penilaian lingkungan sosial dilihat dari hubungannya dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar kualitas lingkungan sosial disebut baik jika kehidupan manusia akan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya dapat dipenuhi. Selanjutnya, penilaian kualitas lingkungan budaya. Kita dapat dilihat dari segala kondisi baik berupa materi maupun non-materi yang dihasilkan manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Dapat berupa bangunan, peralatan, pakaian, senjata, dan juga termasuk non-materi sebagai tata nilai, norma, adat istiadat, kesenian, dan sistem politik. Standar kualitas lingkungan budaya dikatakan baik jika di lingkungan tersebut dapat memberikan rasa aman dan sejahtera bagi semua anggota masyarakatnya dalam menjalankan dan mengembangkan sistem budayanya. Selanjutnya kita masuk kepada materi variabel lingkungan sosial budaya yang penting, yaitu ada budaya. Budaya adalah nilai dan kebiasaan individu dapat berubah melalui kontak dengan budaya tertentu. Yang kedua, adanya kebiasaan, kecenderungan, atau mode perilaku yang mewakili cara berperilaku dalam menangani situasi yang diberikan. Yang ketiga, adanya keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan ini merujuk pada apa yang kita rasakan atas sesuatu atau seseorang. Sedangkan nilai-nilai adalah keyakinan yang relatif bertahan lama dan menjadi panduan untuk perilaku yang sesuai dengan budaya. Dan kemudian ada jumlah pertumbuhan dan populasi. Pertambahan populasi tidak hanya menyediakan lebih banyak tenaga kerja dan permintaan atas barang dan jasa, tetapi juga dapat menjadi masalah sosial seperti kejahatan dan kemiskinan, terutama ketika ketersediaan lapangan kerja tidak mencukupi.
Ada juga komposisi usia. Di beberapa negara, populasi usia produktif mendominasi dan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan permintaan barang dan jasa. Namun sejumlah negara lain seperti di Jepang, proporsi populasi tua mendominasi yang mana memunculkan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian dan perusahaan. Ada juga geografi. Seperti populasi ini mungkin terkonsentrasi di wilayah geografis tertentu, misalnya di lahan pertanian subur atau di kawasan industri. Ada juga etnisitas, seperti misalnya Indonesia. Mungkin terdiri dari berbagai suku dan etnis yang berbeda. Ini berimplikasi pada berbagai aspek seperti bahasa, budaya, kebiasaan, dan selera. Ada juga struktur rumah tangga dan keluarga. Misalnya populasi suatu masyarakat dapat dipecah berdasarkan jumlah anak. Dan ada juga pekerjaan, misalnya bekerja kerak putih dan bekerja kerak biru, atau bekerja sebagai kuli bangunan, ada juga bekerja sebagai kantoran. Dan yang terakhir adalah adanya kekayaan dan kelas sosial. Orang-orang dari kelas sosial ini yang berbeda mungkin memiliki nilai yang berbeda yang mencerminkan posisi mereka dalam bermasyarakat. Ya, kita masuk dalam materi perubahan lingkungan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat terjadi karena adanya sebab-sebab yang timbul dari masyarakat sendiri dan luar masyarakat. Penyebab perubahan sosial yang bersumber dari masyarakat sendiri yaitu misalnya adanya dinamika penduduk yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama tentang hal menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ada juga adanya penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan dalam masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi yang mampu menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar. Dan kemudian penyebab perubahan sosial dan budaya yang bersumber dari luar masyarakat, yaitu adanya pengaruh bencana alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.